Shalom adik-adik semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Nah, adik-adik semua masih ingat nggak ini hari Minggu keberapa? Pasti lupa kan? Pasti adik-adik semua ada yang belum nonton video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo Kayla. Adik-adik semua udah semangat belum? Kalau belum semangat, mari kita tambahi lagi semangatnya. Kembali kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Ayo Kak Ella. Sebelum kita mendengarkan video khotbah kita kembali bernyanyi God is so good. Ayo Kayla. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur kepada-Mu Allah Bapa yang berkata dalam Kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal pertemuan hingga akhir Tuhan. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami. Engkau berkati hati dan pikiran adik-adik kami semua Tuhan, agar mereka dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan baik. Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, para guru sekolah minggunya Tuhan, agar kami dapat membimbing mereka juga Tuhan. Tuhan, di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Anak-anak, kita siapkan hati ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang rencana keselamatan dari Tuhan. Anak-anak, Bu Elisa mau bertanya, kira-kira kalau kamu besar nanti, kamu punya cita-cita mau jadi apa? Saya mau jadi polisi, Bu Guru. Kalau saya jadi pembawa berita, reporter. Wah, cita-cita kalian bagus semuanya. Tuhan akan menolong kalian untuk mencapainya. Tapi Bu Guru mau tanya, kalian sudah buat rencana nggak dari sekarang untuk mencapai cita-cita itu? Harus ada rencana. Maksudnya apa, Bu Guru? Maksudnya gini, kalau mau mencapai sesuatu harus ada persiapan supaya hasilnya baik. Apalagi mau mencapai cita-cita, harus ada rencana, harus ada persiapan supaya apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita, ketika Dia akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa, Tuhan sudah merencanakannya, anak-anak. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sudah memberitahukan bahwa suatu kali nanti seorang juru selamat akan lahir. Dan benar, di Perjanjian Baru kita lihat tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Sebelum akhirnya Sang Juru Selamat itu mati di salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Sang Juru Selamat itu. Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anak-anak, penulisan ayat ini yang ditulis oleh Yesaya di dalam pasal 7 ayat 14 itu ratusan tahun loh sebelum Perjanjian Baru. Ini disebut dengan nubuat, anak-anak. Nubuat itu adalah suatu peristiwa yang akan terjadi, yang pasti akan terjadi suatu hari nanti. Namun jauh-jauh hari sudah diberitahu bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nah, ratusan tahun Yesaya sudah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan lahir. Benar. Kemudian di Perjanjian Baru kita baca sama-sama ya. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya benar-benar terjadi. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak-anakku, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan, sudah direncanakan Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kita juga belajar, satu, Tuhan Yesus adalah benar-benar Juru Selamat seperti yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Yesus. Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian di kayu salib. Nah, kita juga belajar bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Ketika Tuhan merencanakan keselamatan, ketika Tuhan menubuatkan sesuatu, pasti terjadi. Karena Allah kita Maha Kuasa. Seperti Tuhan menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Anak-anak,
kita bersyukur ya punya Tuhan yang hebat. Kalau dia bernubuat, dia merencanakan, pasti terjadi. Terlebih kita bersyukur karena kita bagian dari rencana Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga belajar anak-anak untuk merencanakan sesuatu dengan baik. Kalau kamu punya cita-cita, rencanakan dari sekarang apa yang mau kamu lakukan. Kerjakan dengan baik dan minta Tuhan memberkati. Maka rencanamu akan terwujud. Asalkan sesuai kehendak Tuhan. Oke? Iya Bu Elisa, aku kan berencana jadi polisi. Aku akan menyerahkan rencanaku ke dalam tangan Tuhan. Dan aku akan belajar sungguh-sungguh supaya berhasil. Wah, aku semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kelahirannya saja sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Dia benar-benar Tuhan. Dia juru selamat. Dia Immanuel, lah beserta kita. Aku makin percaya Tuhan. Anak-anak, kalian dimanapun berada, di rumah atau di mana saja, ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kelahirannya sudah dinubuatkan. Dia punya rencana untuk menyelamatkan kita. Dan rencana pun akan dekati Tuhan. Asalkan kamu serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. God is so good. He is so good to me. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan video khotbah kita tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah penolong kita yang sungguh dan juru selamat kita. Untuk merespon firman Tuhan, kembali kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Ayo Kak Ella. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik semua, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan kanan, ya betul. Sambil mengumpulkan persembahan, kembali kita bernyanyi persembahan kami. Ayo Kak Ella. Sembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Sembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan di dalam satu minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan ibadah kami pada minggu ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, kiranya dapat berguna buat adik-adik semua dan buat kami juga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau yang selalu melindungi mereka, Engkau yang berikan mereka rezeki dan umur panjang Tuhan. Tuhan, di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di